Saya dapat pertanyaan cukup menarik tentang STPP. Pertanyaannya gini, kalau ada dua STPP yang berbeda, beda merek, tapi secara spesifikasi sama, jadi data speknya itu menyantumkan sama, kenapa harganya kok bisa beda-beda? Ada yang mahal, ada yang lebih murah. Apakah hal ini karena memang STPP-nya yang berbeda? Atau jangan-jangan ini akal-akalannya si penjual nih yang mau cari untungnya banyak? Buat Anda yang belum tahu STPP itu apa, STPP sendiri adalah pengenyal yang paling umum dipakai, di mana dia berarti sodium tripolifosfat. Sodium tripolifosfat berarti kan STPP, bukan STTP. Kalau STTP itu ejaan yang salah, yang benar STPP. Nah, STPP sendiri itu banyak sekali digunakan untuk pengenyal pada mie, pada bakso, nugget, dimsum, sosis, dan sebagainya, pokoknya olahan daging, di mana dia karena terbuat dari fosfat, ini merupakan salah satu jenis pengenyal yang paling standar, sehingga memang yang jual di Indonesia itu banyak sekali. Nah, kalau di luar negeri juga produsen dari STPP memang banyak sekali. Sekarang masuk ke pertanyaannya, kenapa ya kalau produsennya banyak, oke lah secara harga pasti ada beda-beda kan, beda produsen, beda merek. Tapi kenapa kok harganya itu ada yang jomplang sekali? Kalau mahal ada yang mahal sekali, murah ada yang murah sekali. Kenapa range-nya itu nggak mepet-mepet? Jawabannya gini, karena meskipun STPP terbuat dari satu jenis fosfat, tripolifosfat, dan rata-rata semua sama, ternyata STPP itu bisa memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup, bisa dibilang perbedaannya cukup signifikan. Dalam arti gini, sekarang kalau tadi kasusnya pertanyaan kan secara data spek, jadi kalau Anda beli pengenyal, itu seharusnya Anda bisa lihat dari data speknya, ada spesifikasinya ini apa-apa-apa, dan kalau kita bandingin, ini dua merek yang berbeda, tapi data speknya sama kok harganya beda jauh, itu karena ada faktor-faktor yang kadang tidak tertulis di speknya tadi, tapi bisa membedakan hasil dari kualitas STPP-nya. Nah, setidaknya ada 4 faktor sih yang bisa kita cek apakah memang STPP ini mahal karena bagus atau jangan-jangan memang diakalin penjualnya. Nah, faktor pertama ini faktor paling gampang. Kenapa kok saya bilang paling gampang? Karena faktor ini ada tertulis di data speknya. Nah, Anda kalau dapat data speknya, Anda bisa cek yang namanya P2O5. Di mana P2O5 ini adalah phosphorus pentoxide. Kalau saya nggak salah ingat, nanti saya cantumin lah tulisannya apa. Di mana P2O5 ini dia akan mencantumkan seberapa banyak active ingredient-nya yang ada di STPP tersebut. Nah, kalau sekarang Anda sering nonton channel HM Prasaja, Anda sering lihat penjelasan saya, cara kerja dari pengenyal berjenis fosfat itu kan mengaktifkan protein supaya hasilnya lebih kenyal kan. Nah, active ingredient tadi dari P2O5 itu yang akan menentukan seberapa dia lebih efisien, lebih mengaktifkan proteinnya. Jadi mungkin kalau gambaran kasarnya gini, kalau kita punya dua merek nih, STPP yang satu P2O5-nya misalkan 57, satunya 56,5. Secara teori seharusnya akan bagus yang 57 tadi karena dia lebih tinggi. Jadi gampangnya semakin tinggi P2O5-nya seharusnya memberikan hasil lebih bagus. Nah, ini faktor yang gampang karena ini tertulis. Jadi Anda bisa cek, Anda bisa minta data speknya ke si penjual. Anda bisa bandingin nih, oh yang satu harganya sekian, satu harganya sekian, P2O5-nya gimana? Kalau memang ternyata lebih tinggi, wajar. Harganya lebih mahal karena kualitasnya memang lebih bagus. Faktor kedua yang akan mempengaruhi adalah dari sumbernya si STPP. Si sodium tripolifosfat tadi, dia terbuat dari yang namanya rock fosfat. Jadi kalau diturunkan lagi itu adalah fosfor. Bayangkan gini, kalau Anda biasa bikin bakso, Anda kan tentu bisa pakai daging sapi. Nah, kalau Anda pernah coba bikin bakso pakai daging sapi yang impor, sadar nggak? Jenis daging yang sama, jadi kualitas CL-nya sama, tapi beda impor dari Australia dan impor misalkan dari Brasil atau India, kualitasnya kok bisa beda, kenapa? Jawabannya karena kondisi si sapi, makanannya, bagaimana dia dirawat, terus bagaimana disembelihnya, itu kan beda-beda semua, sehingga menghasilkan tekstur kekenyalan sapinya yang berbeda. Oke, itu kalau sapi. Nah, hal yang sama itu terjadi juga di rock fosfatnya. Dimana ini kan bahan dasarnya si STPP. Beda dari bahan materialnya, itu tentu akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Nah, yang jadi repot, kita tidak pernah tahu
kondisi raw materialnya gimana, sebagus apa, ini kita nggak pernah tahu, jadi kita tidak bisa ngeceknya. Nah, oke. Ini yang faktor nomor 2 kan, yang sumbernya kalau beda tentu kualitasnya juga beda. Yang akan terjadi dan jadi pembeda juga itu adalah faktor nomor 3, yaitu prosesnya mereka bikin STPP gimana. Sekilas nih, kalau misalkan ada sebuah pabrik manufacture STPP yang mereka profesional, mereka benar-benar bagus, mereka ngerti. Ketika mereka dapat, let's say, barang raw material fosfatnya ini tidak stabil, mereka akan bisa adjust, jadi mengotak-atik supaya hasil STPP-nya itu keluarnya stabil, sesuai standar. Tapi, gimana kalau ternyata hasil STPP-nya tadi raw materialnya nggak stabil dan pabriknya nggak terlalu pinter? Hal ini akan menyebabkan hasil produksi, jadi hasil jadi STPP-nya itu juga tidak akan bagus. Ada satu ciri yang paling, bisa dibilang paling mempengaruhi, yaitu adalah di kestabilannya. Kenapa kok saya bilang kestabilan ini penting? Karena ini kan dipengaruhi dari raw materialnya dan juga proses produksinya kan. Kestabilan ini penting karena dari produsennya, dari si pabrik, hingga diterima kita, ini ada jangka waktu yang panjang sekali. Bayangin gini, kalau rock phosphate, STPP, setahu saya di Indonesia tidak ada produsennya, sehingga semua itu impor. Nah, kalau Anda sudah impor, tentu Anda tahu nih, misalkan saya yang pabriknya, saya bikin STPP di luar negeri. Oke, hari ini saya produksi selesai. Saya kirim nih ke Indonesia. Dari tempat saya, negara saya produksi, sampai ke Indonesia, itu kan makan waktu. Tinggal tergantung seberapa jauh negaranya dan seberapa banyak kapal yang lewat. Semakin jauh, tentu makan waktu semakin lama. Kita ambil aja yang misalkan yang paling deket lah, misalkan China atau Thailand. Itu biasanya, itu akan makan waktu perjalanannya aja, kapalnya doang, sekitar 2-3 minggu. Nah, jadi Anda sudah dapat bayangan, hari ini nih saya bikin, nyampe di Indonesia itu pasti 3 minggu ke depan. Kenapa kok 3 minggu ke depan? Karena hari ini saya produksi kan bukan berarti besok langsung kirim. Biasanya antri dulu, nunggu kapal, ngurus proses produksi, sehingga paling cepat biasanya 3 minggu. Ya mungkin 2,5 minggu bisa lah, tapi tergantung dari ekspedisinya kan. Let's say 3 minggu nyampe. Nah, setelah nyampe di Indonesia, itu tidak bisa langsung dikirim keluar dari bea cukai, langsung dikirim ke penjual, itu nggak bisa. Ada proses yang namanya pengecekan dari bea cukai. Kalau bahan tambahan pangan seperti ini, secara izin, mereka baru bisa keluar itu kalau BPOM ACC. Jadi ada barang masuk, STPP-nya datang nih, masuk. BPOM akan ngecek berdasarkan data spek dan COA-nya. Ketika BPOM cek data speknya oke, masuk standar, COA-nya masuk standar, food grade-nya bagus, semua oke, baru BPOM ngasih lampu hijau. Oke, boleh keluar. Nah, proses dari datang sampai menunggu izin boleh keluar itu kan beberapa hari. Umumnya sih 2-3 hari. Jadi tadi sudah perjalanan, ada jeda waktu lagi untuk keluar dari bea cukai, untuk sampai ke si supplier. Nah, oke, sampai sini sudah ada gambaran jeda waktunya gimana. Nah, yang jadi repot, ketika sampai di supplier dan Anda beli, itu jeda waktunya berapa lama lagi? Semakin lama menyimpan di gudangnya si supplier, otomatis kalau proses dan raw material dari fosfatnya tadi nggak bagus, maka kualitasnya dia akan turun. Nah, ketika si fosfat tadi, STPP tadi turun, Anda pakai bikin bakso, hasilnya ini yang akan jadi naik turun, tidak bagus. Ini dengan asumsi resepnya bagus dulu ya. Nah, seperti itu. Jadi Anda dapat bayangan, biasanya kalau proses produksinya bagus, raw materialnya bagus, maka kestabilan STPP ini juga akan bagus. Tapi kalau semua asal-asalan, ini yang jadi masalah. Yang terakhir, bayangkan juga gini. Biasanya kalau kita proses ekspor-impor, itu kan bukan beli 1 kilo, 100 kilo, 1 ton itu enggak. Tapi 1 kontainer. 1 kontainer itu biasanya sekitar 14-20 tonan, tergantung ukurannya juga sih. Nah, bayangkan supplier di Indonesia ini beli segitu banyak, kan tidak bisa langsung terjual semua. Otomatis mereka harus nyimpen di gudangnya. Nah, kalau Anda beli dan kebetulan barangnya fresh, lalu penyimpanannya dari si suppliernya bagus, kualitas STPP-nya Anda bisa bagus, stabil. Tapi bagaimana kalau enggak? Barangnya sudah lama, terus juga mungkin penyimpanannya tidak standar, sehingga hal ini yang akan sangat mempengaruhi hasil STPP-nya. Nah, kata kuncinya, semakin bagus proses produksinya, semakin bagus raw materialnya, ini akan membantu si STPP tadi bisa menghasilkan hasil yang lebih
optimal, lebih stabil. Makanya kata kuncinya kalau hal seperti ini yang tidak bisa dibaca dari data spek, itu adalah seberapa stabil. Terakhir, keempat yang bisa membedakan kualitas STPP meskipun secara data spek sama, itu adalah struktur dari kristalnya. Nah, struktur kristalnya ini apa? Gini, kalau Anda pernah melihat salju, kalau di gambar, di video itu kan cuma bongkahan warnanya putih. Tapi kalau ketika dilihat secara mikroskop, semakin ke dalam itu kan bentuknya kristal bagus sekali, ya kan? Nah, fosfat, STPP, itu juga dia mempunyai rantai kimia yang ada bentuknya disebut kristalnya. Nah, bentuk kristalnya ini dari jaringan kimianya itu bagaimana? Itu juga akan membedakan, karena pada umumnya ada, kalau saya nggak salah, ada 2 bentuk kristalnya, di mana ini juga mempengaruhi hasil dari STPP-nya seberapa bagus. Semakin, saya lupa ya, bentuk kristal yang bagus itu yang seperti apa. Intinya, kalau bentuk kristalnya dia, rantai kimianya dia terbentuk dengan secara bagus, dia akan memberikan kemampuan untuk active ingredientnya itu lebih bagus. Jadi mengaktifkan proteinnya lebih bagus, sehingga hasil kekenyalan bakso kita juga lebih optimal. Nah, kembali kan, faktor 2 tentang raw materialnya, 3 tentang prosesnya, dan keempat struktur dari kristal strukturnya, itu kan tidak bisa kita pastikan, sehingga mungkin ini yang akan menjadi pembeda antara STPP A, B, C, dan seterusnya. Kenapa kok harganya beda-beda? STPP yang beda harga itu memang tidak ada jaminan selalu lebih mahal, lebih bagus. Cuma kalau saya ya, secara pribadi ini saya sendiri ya, biasanya saya akan mengikuti kata pepatah, ada harga ada rupa. Jadi salah satu indikasinya, kalau harganya mahal, kemungkinan kualitasnya lebih bagus. Tinggal kita cek nih, seberapa mahal dia, apakah jomplang sekali atau enggak. Ketika kita jomplang sekali, jadi misalkan nih, STPP pasarannya harga misalkan 60.000. Terus tiba-tiba ada yang nawarin Anda, saya punya STPP harga 40.000. Jauh kan jomplangnya? Anda perlu waspada dan Anda perlu cek dulu, apakah memang kualitasnya sama. Nomor 1 bisa Anda cek dari P2O5-nya, oke sama. Yang kedua, Anda perlu trial sendiri. Karena tadi kan ada 3 faktor itu yang tidak bisa dibaca dari data spek, sehingga Anda perlu coba. Terus kalau yang sudah seperti itu, cara terakhir tentu ya kembali, Anda percaya dengan supplier Anda atau enggak. Karena kalau Anda tidak bisa ngetesnya langsung, terus Anda juga nggak tahu karakter suppliernya gimana, ya ini yang jadi repot. Makanya harga STPP itu cukup bervariasi.